bi ajmain amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawla rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari kita bertemu kembali dalam event Property Basic Class. Ya ini pertemuan ketiga kalau nggak salah ya dalam Property Basic Class. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan sharing langsung kepada Coach Nasum yang alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Yang sebelumnya kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa terkait dengan branding diri dari Coach Mastery ya. Dan malam hari ini akan dilanjutkan dengan materi yang luar biasa. Baik, mungkin karena waktu juga sudah berjalan, langsung saja kepada Coach Nasum. Silakan, Coach. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Zahid atas waktunya serta supportnya. Semoga menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Oke, sebelumnya kepada teman-teman semuanya, rekan-rekan mitra Iskariman Academy yang mungkin lagi nggak sibuk dalam artian itu masih di rumah ya, kondisinya di rumah, nggak di dalam perjalanan atau sedang bekerja, boleh silahkan monggo dibuka kameranya ya, biar kita minimal meskipun kita via Zoom pertemuan online, tapi minimal kita bisa saling tatap muka lah gitu kan. Siapa tahu kan ya nanti kita buka bisa kartunya. apa namanya di perjalanan suatu tempat kita bisa ketemu itu kan, karena udah pernah eh, lihat secara virtual kita bisa saling tegur sapa gitu kan. Nah, masalah udah mulai kelihatan wajah-wajah ganteng-ganteng ya. Masya Allah ada Pak Purwanto, Pak Khalid, gimana kabar Pak? Alhamdulillah, baru pulang kerja. Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Iya, wah teman-teman yang belum on cam silakan, yang lagi nggak sibuk on cam ya di depan kameranya. Ya silakan. Kita di sini itu sifatnya santai saja, kita sharing-sharing ya. Mungkin saya selaku pembicara di sini ya, bukan berarti saya itu lebih baik, lebih apa ya, lebih wah, lebih pintar dan lain sebagainya. Saya yakin teman-teman semuanya yang hadir di sini lebih senior, gitu kan, lebih senior dari saya, gitu kan. Artinya dari segi pengalaman saja itu udah lebih banyak, gitu kan. Apalagi tentang ilmunya, saya yakin teman-teman semuanya sudah lebih menguasai lah, gitu kan. Nah, gunanya kita di sini adalah untuk sharing ya. Kita sharing-sharing, saling bertukar pengalaman, ya, bertukar cerita, ya mungkin yang di pihak A belum dapat, nanti bisa dari pihak B memberikan pengalamannya supaya kita saling ya bertambah pengalaman seperti itu. Oke, kita buka bersama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Terima kasih kepada rekan-rekan mitra Iskariman Academy yang sudah hadir dalam sesi pertemuan online ya pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Dan semoga senantiasa kita dimudahkan selalu urusan kita, dimudahkan juga apa yang akan kita gapai, yang kita minta kepada Allah tentunya. Dan tak kalah juga mudah-mudahan dari apa yang kita niatkan, dari yang kita pelajari, yang kita jalani, ini menjadikan sebuah nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi wasilah kita
ya dipertemukannya kita kembali di jannah. Allah. Oke, pada teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal, kita di sini sifatnya sharing ya, tidak formal ya, kecuali di dalam apa namanya ruangan kelas ya. Nah, itu biasanya memang membutuhkan tingkat konsentrasi yang memang lebih mudah ya ketika kita di dalam satu kelas, bisa lebih daya tangkapnya akan lebih mudah dan lain sebagainya. Karena di virtual ini memang akan ada sedikit perbedaan ya di dalam pembelajaran atau sharing dalam online itu memang akan ada sedikit perbedaan ya. Ya perbedaannya mungkin yang harusnya kita komunikasi dua arah itu cepat tanggap dan mudah ditangkap. Nah, ini mungkin agak sedikit sulit gitu kan. Terlebih apalagi yang sedang dalam perjalanan atau mungkin masih sambil nyambi ya. Dalam artian masih sambil apalah gitu kan ngerjain yang lain sebagainya gitu kan. Nah, itu yang agak sulit. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman yang memang lagi ada keluangan waktu silahkan ya ya kita sembari bercerita, sembari bertukar pengalaman ya difokuskan juga ya untuk mempelajari apa yang dibagikan pengalaman oleh teman-teman kita. Sesuai dengan arahan ataupun request pada malam hari ini adalah tips handling ya kalau saya. Tips handling itu apa sih tips handling? Terus apa sih dasarnya? Bagaimana sih handling yang efektif? Bagaimana sih cara untuk handle konsumen yang benar? Nah, ini yang memang akan menimbulkan banyak pendapat, menimbulkan banyak asumsi-asumsi yang berbeda-beda ya. Tapi saya kembalikan kembali pada dasarnya itu salah dan benar itu relatif dalam hal ini. Ya, artinya tidak ada batasan ya, tidak ada batasan salah dan benarnya. Salahnya seperti apa, benarnya ada di mana, itu nggak ada batasannya. Selagi itu masih dalam koridor ya, di dalam tidak keluar dari hukum syarak. Tentunya itu. Nah, dalam konteks handling sendiri ya, tadi saya sampaikan di awal, apa sih sebenarnya modal awalnya? Modal awalnya ya sama seperti kita itu sedang berkomunikasi dua arah ya. Mungkin sedang ngobrol dalam lingkup kecil itu ngobrol dengan keluarga kita, anak atau istri kita ya, terus keluar lagi kepada tetangga kita dalam lingkungan skala besar dalam masyarakat. Intinya adalah komunikasi. Komunikasi yang baik ya. Artinya ada tujuan pastinya, tujuan yang akan kita gapai dari komunikasi tersebut. Sehingga komunikasi tersebut harus tertata, ya, tertata, terarah, ya. Arahnya ini komunikasi ini kita itu mau apa sih goalnya? Kan seperti itu. Mungkin kalau yang kita ya dalam lingkup marketing atau dalam lingkup handle konsumen, ada yang menyampaikan ketika saya handle itu ya goalnya adalah closing. Tapi di sisi lain ada juga yang berpendapat ketika handle konsumen, goal saya adalah menyampaikan secara gamblang kepada si calon customer tentang apa yang mau dijual atau tentang apa produknya. Ada dua konteks yang berbeda, kan? Ada dua tujuan yang berbeda di situ, gitu kan. Tapi sebenarnya adalah tujuan akhirnya itu sebenarnya sama, ya. Cuman yang satu langsung to the point, saya goalnya adalah closing, bagaimana itu caranya. Yang kedua, yang penting saya sudah memberikan kepuasan kepada si calon customer.
Nah, dari situlah nanti akan ada timbul beberapa turunan-turunan yang memang harus kita kuasai. Dalam artian bukan hanya sekedar kita mengarahkan saja, bukan sekedar kita ingin menggapai tujuan kita saja, tetapi di situ kita juga harus tahu yang kita sampaikan itu sudah tepat atau belum. Dalam artian yang saya sampaikan tentang produk ini, lawan bicara saya itu sudah tepat atau belum. Contoh, contoh kecil ya. Contoh dalam lingkup kecil, saat ini saya sedang Zoom, sedang sharing pengalaman. Ini sudah pas belum audiensnya itu memang benar-benar sedang apa namanya? Sedang nyimak atau malah mungkin lagi ada yang masak gitu kan? Atau sedang ada yang kerja dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini kan yang harus kita ketahui gitu kan. Jangan-jangan nanti kita ngomong panjang lebar, udah panjang kali lebar kali tinggi gitu kan. Ternyata audiensnya itu sedang sibuk ya, sedang sibuk sendiri dengan kegiatan yang lain. Gitu kan? Jadi nggak hanya sekedar penyampaian saja ya. Saya yang penting sudah menyampaikan materi masalah ditangkap atau tidak, yaitu udah urusan belakangan. Nah, ini menjadi salah satu poin penting ketika kita menghandle konsumen. Nah, sebelum saya share materi ya, saya sedikit materi dan dulu sudah pernah saya sharing juga kepada teman-teman mungkin dulu yang ikut apa namanya kelas offline di kantor Iskariman dan simpel sebenarnya untuk materinya. Nah, akan saya ulangi kembali ya di malam ini ya. Nah, saya harap ya mudah-mudahan dari sedikit materi atau pengalaman yang saya dapat di lapangan bisa bermanfaat. Nah, biasanya kalau saya sebelum memulai materi, karena di sini kan banyak juga nih ternyata ada yang sudah lama, ada juga yang mungkin mitra-mitra baru. Ya seperti saya sampaikan di awal, sebenarnya dalam tips handling pun kita memiliki tujuan akhirnya apa. Nah, sekarang saya mau tanya kepada teman-teman yang join. Tujuannya apa sih join di Iskariman Academy? Karena ini akan menentukan nilai akhir Anda, nilai akhir teman-teman. Nah, ini perlu dicatat ya. Catatan penting gitu. Saya bikin catatan biasanya setiap bulannya apa sih tujuan saya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, teman-teman secara lingkup kecil aja dengan teman-teman join di Iskariman Academy, tujuannya apa sih kira-kira? Ada yang mau angkat tangan dulu, ngomong dulu sebelum ditunjuk. Nggak usah malu-malu, kita sharing-sharing aja di sini. Monggo, langsung dibuka aja mic-nya. Dari 40 peserta, masa nggak ada salah satu yang mau menyampaikan tujuannya? Atau jangan-jangan nggak ada tujuannya, itu kan repot, gitu kan? Masa iya sih manusia hidup nggak punya tujuan? Nah, ini kan repot, gitu kan? Dari 40 peserta, 5 detik, siapa yang mau menyampaikan tujuannya dengan join di Iskariman? Nggak ada? Oke, saya langsung aja ke Pak Purwanto. Kebetulan kalau Pak Purwanto itu, saya itu nggak asing, karena sering ketemu. Enggak, Pak Purwanto. Salam kenal nih semuanya nih buat rekan-rekan Kariman. Kalau saya sih simpel aja Kang. Yang pertama nambah ilmu, jalin silaturahmi. Masya Allah, luar biasa. Nah, Tujuan yang mulia, insya Allah. Ya. dan Oke. nambah cuan.
Betul, betul, betul. Ya, Pak. Itu ya. Yang nggak kalah penting juga, gitu. Nggak kalah penting juga. Oke, saya baca nih dari yang mungkin karena ada yang mungkin malu ya mau nyampein secara lisan. Ini saya coba baca di chat dari Ibu Sulis. Bismillah, menambah ilmu, silaturahmi menambah income. Oh, Bu Ila Palia ini tulisannya menambah penghasilan dan ilmu. Bu Vini cari uang atau komisi dan cari ilmu. Masya Allah luar biasa. Tujuannya udah mulia banget, gitu kan. Itu luar biasa. Semoga apa namanya ya tujuan kita, apa yang menjadi tujuan kita, ya Allah ijabah menjadi uh, suatu kebaikan di sisi. Oke, kenapa hal sekecil itu harus dicatat dan harus diingat? Karena itu saya ulangin kembali, itulah yang akan menjadi nilai akhir. Ya, itu yang akan menjadi nilai akhir ataupun hasil jerih payah kita. Ya, kalau dalam lingkup syariah, kita berbicara syariah ya. Dalam hukum Islam itu kata Rasulullah innama a'malu binniyat. Ya. Amal itu kan tergantung dengan niatnya itu. Ini ya niat itu ya apa sebuah tujuan ya. Sebuah tujuan dari niat itu mau apa sih goalnya. Ini akan uh, kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Adapun kita ingin mencari ilmu ya insya Allah dimudahkan ilmunya, mencari keberkahan dan lain sebagainya. Kalau kita ingin mencari silaturahmi dan sebagainya, membuat dan sebagainya, insya Allah juga akan terjalin gitu kan. Dan so, banyak juga manfaat-manfaat yang lainnya. Nah, itulah salah satu kunci penting ya untuk sebelum kita memulai atau melakukan hal apapun itu, melakukan suatu apapun itu, kita harus punya tujuannya ya. Yaitu saya kembalikan lagi kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, silahkanlah ditulis sejak sekarang ya. Kalau bisa ditulis, pesan saya ditulis. Karena apa? Manusia itu sifatnya pelupa ya. Manusia itu sifatnya pelupa ya. Bukan dalam jangka 1 hari 2 hari gitu kan. Bahkan mungkin nanti setelah Zoom ini apa yang disampaikan udah lupa gitu kan. Udah bubar Zoom, wah apa tadi yang disampaikan gitu kan. Kalau nggak dicatat itu lupa. Makanya pentingnya itu catatan. Nah itu kalau saya itu biasanya lebih sering membuat catatan, itu tadi tujuan. Tujuan dalam skala waktu dekat dan waktu panjang. Apa sih tujuannya? Kenapa? Ketika kita sudah menulis niatan kita, menulis tujuan kita, kita ingat-ingat terus tujuan itu, ya. Ketika kita melihat, mengingat apa yang ingin kita tuju, insya Allah kita akan istiqomah, ya. Karena kunci penting ya, kunci pentingnya kita mau sukses dalam segala hal, ya, bidang apapun itu, kita itu harus istiqomah, ya. Nggak cuma sekedar malam ini ikut Zoom, besok ikut Zoom, besoknya lagi enggak, besoknya lagi enggak, akhirnya enggak gitu kan. Karena enggak istiqomah, akhirnya apa? Ya enggak dapat apa-apa gitu kan. Mungkin mohon maaf ya, mohon maaf saya sampaikan. Mungkin ada yang udah join bertahun-tahun gitu kan. Udah lama banget. Karena tidak istiqomah mungkin dari dulu ya. Jarang sharing, terus jarang join, jarang ngobrol, jarang komunikasi. Akhirnya bukan hanya hasil, tapi bingung itu yang masih menyertai. Wah, saya masih bingung gitu kan. Nah, itu karena apa? Tidak ada keistiqomahan yang diterapkan kepada diri kita. Kembali lagi, manusia itu sifatnya lupa. Kalau nggak kita ingat-ingat, ya kita akan lupa. Apalagi nggak ditulis, itu lupa ya. Apalagi kita lah, udah banyak cabang, udah pasti kan ya. Kalau saya lihat, mohon maaf ya, kalau saya lihat dari ini apa namanya face-nya itu kan, ya ini udah usia yang saya aja yang ya udah banyak cabangnya gitu, yang dipikir itu banyak gitu kan. Kalau nggak dicatat itu ya cepat hilang gitu, cepat lupa, akan ketutup sama yang lainnya gitu. Ya, itu yang perlu dicatat.
Ya, kembali lagi ke komunikasi. Ya, komunikasi adalah suatu hal yang penting. Ya, apapun itu didasari oleh komunikasi. Ya, kita ingin sukses dalam apa namanya ya, menjalin hubungan dalam lingkup kecil lingkungan lah gitu kan. Itu komunikasi kita. Ya, itu yang sifatnya umum. Orang akan segan kepada kita tergantung kepada komunikasi kita, tergantung kepada lisan kita. Ya. Karena lisan kita akan menentukan nilai kita, apa yang kita sampaikan, yaitulah nilai diri Anda, gitu kan, diri kita masing-masing. Apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda keluarkan dari mulut kita, yaitulah nilai kita sebenarnya, gitu kan. Makanya kita juga harus berhati-hati, ya, berhati-hati dalam apa, gitu kan, dalam menyampaikan hal atau menyampaikan sesuatu, dalam berbicara, ya. Terlebih sama konsumen, gitu kan, karena konsumen kan, yang namanya konsumen kita, ya, kita udah tahu lah, ya, sebagian besar mengatakan pembeli itu adalah raja, gitu kan, yang otomatis dari situ kita bisa ambil yang namanya raja pengennya dihormatin, gitu kan. Komunikasinya harus dijaga. Jangankan orang yang mau beli, kadang-kadang kita ngobrol sesama tetangga, teman dan sebagainya, kalau omongan kita mungkin agak menyinggung juga nggak enak, gitu kan, mungkin akan dijauhi dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, jauhi itu, ya, kuncinya lepaskan semua, ya, rasa dan prasangka negatif pada diri kita. Ya. Lepaskan semua kesalahan-kesalahan orang lain dan salahkan diri kita sendiri. Dalam artian gini ya, dalam artian sebagai marketing. Sebagai marketing adalah kunci awalnya, biasanya yang sering saya sampaikan di awal pelatihan atau di awal materi itu adalah tentang mindset. Di awal kelas itu ada kelas mindset, ya. Ketika mindset kita sudah menjadi mindset yang negatif, melihat orang A si B ini mah orangnya kayak gini, kita selalu menilai orang lain itu negatif. Kita selalu menilai orang lain itu jelek. Kita selalu mengutarakan orang lain itu keburukannya. Nah, itu adalah salah satu modal buruk yang dimiliki oleh orang yang berpikiran tersebut. Ya, saya kaitkan kembali kepada apa namanya yang tadi saya sampaikan. Ketika Anda mengatakan apapun itu yang Anda keluarkan dari mulut Anda, itu adalah kualitas diri Anda. Anda berbicara negatif tentang siapapun itu, tentang saudara, teman, rekan kerja dan sebagainya, itu sejatinya Anda itu sedang mengeluarkan aura apa namanya ya, mensosialisasikan bahwa Anda itu sebenarnya orang yang negatif, keburukan diri Anda sendiri. Ya, ketika Anda itu mengucapkan suatu hal yang buruk, atau bahasa Jawanya itu ngerasani, gitu. Itu sebenarnya Anda itu sedang mengungkapkan jati diri Anda. Nah, itulah yang harus ditanamkan sejak sekarang, ya. Artinya jauhi, kuncinya ya, jauhi rasa prasangka negatif. Baik itu mungkin orang lain itu memang benar-benar melakukan hal yang negatif, ya udah biarkan. Bukan hak kita, bukan hak Anda juga, gitu kan. Silahkan. Kita hanya berprasangka dan berpikir yang positif dalam arti, oh mungkin beliau si A itu melakukan hal negatif seperti ini, mungkin tujuannya adalah untuk seperti ini. Dalam artian itu menjadi lebih untuk memperbaiki, untuk menjadi suatu hal yang positif. Nah, itulah yang harus kita tanamkan adalah kita harus berhusnuzon, berprasangka baik. Modal awal kita itu, ya, sebagai marketing, ya. Kenapa? Nanti ketika kita kebanyakan berprasangka negatif kepada orang lain, ya, itu akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu yang menjadi hal yang buruk. Ketemu konsumen nanti akan menjadi
menilai konsumen ini mah dari face-nya aja kayaknya nggak punya duit, nggak cocok gitu kan. Konsumen ini mah orangnya ribet, orangnya rewel gitu kan. Si konsumen ini mah orangnya kebanyakan minta bla 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 segala macam. Akhirnya akan timbul seperti itu. Kalau sudah timbul seperti itu nanti akan ya namanya sudah menilainya dari awal sudah negatif ya, nggak akan memberikan solusi yang positif. Itu nggak akan. Karena apa? Sudah tertutup dengan prasangka negatifnya. Ya, itulah ya. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah dari prasangka kita ya. Kita itu sebagai marketing ya harus selalu berpikiran positif. Karena kalau negatif terus Pak, mohon maaf ya saya sampaikan. Mungkin sesekali oke, sesekali itu bisa membuahkan hasil. Tapi karena rasa negatifnya malah itu akan menjadi cambukan balik ya, menjadi si malakama ya, menjadi bumerang ya. Karena apa? Itu akan menjadikan wah, gua ini yang closing kok gitu. Yang lain mah apa gitu kan. Gua ini ya susah berkembang. Wah, gua itu sudah melakukan hal kayak gini ini udah membuahkan hasil gitu kan. Akan susah berkembang ya. Menerima masukan-masukan itu akan mental masukannya. Akhirnya akan stagnan di situ. Nah, ini perlunya dijauhi ya, menjauhi pesan-pesan yang negatif, prasangka yang negatif. Itu modal awal ya Pak ya, teman-teman semuanya. Oke. Dari sini ada pertanyaan mungkin? Bapak, Ibu-ibu. Kalau mau ada yang ditanyakan boleh silakan. Sebelum kita melanjutkan ke materi. Saya ingin Pak Rahmat. Kalau saya ingin meningkatkan pendapatan, ya. Semoga Allah memudahkan Pak. Allah memudahkan pendapatan kita naik terus. Insya Allah. Allahumma amin. Oke, sebentar ya. Saya teman-teman, punten, sudah kelihatan materinya? Sudah ada belum? Sudah? Kelihatan coach. Oke, siap. Ini kan dibalik yang bisa. Bu Ila, Bu Lia, cara menghindari pikiran negatif ke orang lain bagaimana? Iya, udah, gak usah mikir negatif. Jangan pikirkan orang lain mau berbuat apa gitu kan. Bodoh amat gitu kan. Bodoh amat ya. Gak usah mikirin orang lain pokoknya. Nah, itu bahkan menjadi suatu penyakit ya teman-teman. Bahkan itu menjadi suatu penyakit mayoritas ya. Orang itu memikirkan orang lain gitu kan. Makanya ada buku kalau nggak salah itu cara bersikap bodoh amat itu ada. Itu ada bukunya. Saya lupa penulisnya siapa, saya lupa. Tapi ada ya. Oke, kita lanjut ke materi teman-teman tentang apa namanya tips handling. Teman-teman kalau yang mau minum ngopi silahkan ya. Saya juga sambil ngopi sambil santai aja. Pak Purwanto ngopi. Kebetulan yang kelihatan di ini Pak Purwanto sama Bu Wasini. Oke. Assalamualaikum Kak Nasum. Ya, siap. Oke. Mau tanya Kak Nasum, Boleh. buat inspirasi aja. Aneh nanya kepo banget sama Kang Nasum kan. Kang Nasum tuh idola aneh juga nih salah satunya. Iskariman.
Masya ya. Allah. Karena sering muncul di Skypark ya kan, sama Granada Land ya kan. Anda baru kenal di Iskariman tuh Granada Land, lihat gesturnya Kang Naksum gitu istilahnya. Nah, namanya idola wajar dong nanya-nanya dong, kepo dong ya kan. Kang Masya Naksum pernah Allah. raih closing di angka berapa Kang Naksum paling tinggi, dan di project apa Kang Naksum? Itu aja sih Kang Naksum. Terima Gimana kasih, tuh? syukron. Apaan? Project tertinggi itu yang langsung pada waktu itu GSP ya. Pada waktu itu pernah GSP. GSP itu bulan pertamanya itu berapa ya? Sekitar angka 700 sampai 800 juta. Itu 1 bulan ya Pak ya saya. Terus yang kedua itu kalau nggak salah 700 jutaan juga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pengaruh juga ya bikin iklan dengan apa sosok Kang Naksum itu berimpact ke Kang Naksum sendiri ya, Masya Allah. Ya Itu betul. kalau boleh aneh tahu itu si buyer ini dari in-house atau ngubungin kontak langsung Kang Naksum? Nah kebetulan pada waktu itu langsung kontak ya, Hmm. langsung kontak ke beliau. Dan yang namanya konsumen ya mungkin karena udah searching gitu ya. Ya Hmm. mungkin menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ya itulah udah sesuai dengan kebutuhan beliau. Ya alhamdulillah Allah mudahkan. Kang Naksum kan Mm-mm, itu semua karena Allah kan yang gerakin ya. Kita betul, dijodohin buyer sampai closing kan karena Allah Subhanahu Wa Taala ya, betul, istilahnya kan. Ya kita hanya berserah diri lah istilahnya. Ya, selain ikhtiar kita tetap berserah diri pada Allah kan. Nah, betul. Kang Naksum waktu ikhtiarnya lewat iklan mana sih gitu sampai dapat 700 juta di GSP gitu? Melalui iklan apa sampai Oke, salah. Kalau iklan saya itu pakai website, pakai IG, pakai YouTube. Oke, siap. Dulu pernah sempat pakai marketplace. Saya coba-coba semua yang namanya ikhtiar itu, semua platform itu saya cobain, Pak. Ya, saya cobain dalam artian ini selain menjadi apa namanya eh, alasan untuk kita ikhtiar ya, kewajiban kita untuk berikhtiar, tapi saya juga pengen dapat ilmu dari situ gitu kan. Oh, ternyata bisa mengevaluasi diri kita. Oh, iklan kita dengan iklan seperti ini ternyata hasilnya lebih ke A gitu kan. Kan banyak kan maksudnya dalam beriklan itu pun ada nilai akhirnya gitu kan. Nilai akhirnya apa nih? Atau untuk meninggikan viewersnya saja atau misalkan followersnya saja gitu kan, atau memang langsung eh, Enggak bisa ikut. langsung ke hasil gitu kan. Gitu. Enggak Terus pernah di. saya belajar banyak dari situ dan saya juga sering-sering juga pada waktu itu ke banyak teman-teman lah yang jago-jago di sosmed platform gitu kan. Tapi kembali lagi ya alhamdulillah ya Allah yang mudahkan ya. Pada intinya ya kita memang kewajiban kita harus berikhtiar gitu kan. Tapi ada pun hasil ya saya tidak mengeklaim bahwa saya hebat dalam bidang ini, saya enggak gitu kan. Yaitu alhamdulillah Allah menggerakkan, Allah mudahkan. Satu lagi Kang Naksum. Lanjut. Nanya closing udah, projectnya udah, project baru ya newbie. Kemudian iklannya di mana sudah. Sekarang kata-kata jitunya Kang Naksum nih, yang handal. Kalau saya aneh lihat kan dari marketing kayak yang hebat-hebat itu kan misalnya gini, kita dapat calon buyer nih, kita FU kan, follow up. Di akhir biasanya ada kata gini, oh tunggu saya tanya istri dulu kan. Biasa kan kalau soal marketingnya handal ada jawabannya. Gimana kalau istri Bapak sudah oke? Apa yang Bapak lakukan? Mengambil coupling ini atau gimana? Atau mungkin Kak Naksum punya
kata-kata tersendiri gitu, yang gitu. Karena itu penting itu kata-kata mempengaruhi mindset orang, terutama calon buyer ya. Seperti itu. Gitu. Itu aja Kang. Nah, silakan Kang. Oh, Masya luar biasa. Oke, nah dalam tips handling ini sebenarnya nggak bisa dipukul rata ya. Nggak bisa dipukul rata itu dalam artian memang setiap customer itu berbeda-beda. Tipikalnya itu berbeda, cara berbicaranya itu berbeda, cara penghormatannya itu pun berbeda. Nah, itulah kondisi-kondisi seperti itu yang memang sebagai apa namanya ya, sebagai sales ya, itu yang harus diasah terus. Makanya saya sampaikan di awal itu kita jangan pernah terbesit sedikit pun itu kata-kata yang negatif atau prasangka yang negatif. Ya. Karena apa? Kita itu nggak bisa monoton dengan cara yang seperti itu, cara yang sama kita terapkan kepada semuanya. Ya, kita memang harus membedakan ya kepada setiap konsumen. Cara pelayanannya itu berbeda. Maka disitulah kita memang harus mengkondisikan seperti apa sih konsumen kita. Kita harus mengenali. Contoh kalau misalkan, mohon maaf, kalau di sini ada yang menjadi guru ya atau pengajar, memang apa namanya kurikulum itu satu gitu kan. Dalam arti ya kurikulum itu sama mungkin ya. Tapi enggak secara monoton kurikulum yang sama itu kita berikan kepada semua siswa. Karena apa? Siswa itu daya tangkapnya itu berbeda-beda. Ya, siswa A kadang ada yang harus dielus dulu, kadang ada yang sudah dikasih piring nanti dia langsung ngambil makan sendiri dan makan sendiri gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah, sama kepada konsumen. Konsumen A tipikalnya kritis. Nah, kritisnya ini ada di mana gitu kan? Mungkin yang paling sering nih, yang paling sering sebenarnya hal yang general gitu kan, hal yang umum. Orang lebih ke, saya ambil salah satu contoh di legalitas. Nah, berarti legalitas itulah yang harus apa namanya kita jadikan pedang balik gitu kan, jadi bumerang buat si penanya, si calon customer. Gitu kan. Wah, legalitasnya bla 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 gitu kan. Kadang orang memang ada yang super cerewet ya. Konsumen itu ada yang super cerewet gitu kan. Tapi cerewetnya itu hal yang wajar, mereka itu pembeli. Ya, makanya saya sampaikan jangan sampai terbesit prasangka yang negatif. Wah, ini orangnya rewel lah, ini orangnya tengil bla 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 gitu kan. Jangan ya kan. Kita harus memposisikan kita itu sebagai pembeli seperti dia gitu kan. Oh, maka dari situ kita akan tahu gitu kan. Oh iya, gitu kan. Sebagai pembeli ya wajar menanyakan legalitas karena dia mau beli, dia pengen aman gitu kan. Dia pengen tahu gitu kan. Kita kasih tahu di situ. Ya, jadikan apa keinginan mereka itu menjadi bumerang. Ya, menjadi bumerang ya, menjadi kunci kita itu untuk membuka hatinya dia lah gitu kan. Keberatan dia itu ada di mana? Itu yang harus kita jadikan kunci. Kita kembalikan lagi kepada mereka gitu kan. Karena nggak semuanya bisa dipukul sama. Saya sampaikan dulu saya itu pas waktu baru join, saya baru join 1 hari. Mohon maaf nih ya kepada teman-teman yang biasanya mengeluhkan PK, product knowledge. Product knowledge itu memang harus kita ketahui. Sewajib apakah untuk mengetahui product knowledge hafal? Nggak usah hafal-hafal banget. Yang ada kalau kita menghafalkan product knowledge satu project aja, kita udah bingung, kita hafalin semua. Apalagi harga. Dengan harga grade A, grade B, grade C gitu kan berbeda-beda. Apalagi di Granada Land. Grade-nya banyak banget. Kalau lihat press list itu udah puyeng lah kalau saya itu kan. Kan PDF itu panjang banget. Kan. Saya itu baru masuk 1 hari. Saya bukan sombong ya, ini sekedar sharing saja. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan konsumen yang mudah gitu kan. Yang mudah dalam arti mereka beliau itu sudah mandiri nyari tentang Granada, mungkin ya, udah saya tentang Granada gitu kan. Dan pada saat itu saya belum pernah ketemu sama beliau. Baru via chattingan saja. Beliau juga belum pernah ke lokasi. Gitu kan.
Dan untuk meyakinkan beliau apa titik keberatan beliau gitu kan. Ternyata titik keberatan beliau adalah sebenarnya nggak ada. Beliau cuma minta apa namanya ini real nggak gitu kan, ini beneran nggak gitu kan. Nah, ketika ada keraguan di situ, kunci saya adalah oh ini takutnya adalah pembohongan atau takutnya nggak real ya, penipuan dan sebagainya. Kuncinya satu, saya kasihkan ya legalitas perusahaan dan transaksinya itu pun ke apa namanya ke rekening perusahaan. Saya pada waktu itu, Pak, saya berikan transaksinya kita ke rekening perusahaan, nggak ke pribadi. Dan ketika Bapak transfer untuk mengamankan unit gitu kan, itu pun nanti sifatnya full refundable. Ya, ketika Bapak nanti ke lokasi itu nggak cocok, harganya nggak sesuai, ya Bapak bisa minta cancel ya. Kita akan kembalikan 100% gitu kan. Dan kita kantornya ada di sini, foto kantornya gitu kan. Kita kantornya ada di sini jelas Pak, kita Sherlock, ini kantornya di sini. Dan alhamdulillah pada waktu itu, karena ini mohon maaf ya, saya tekankan lagi ya, jangan melulu kita fokus kepada salah satu poin yang memang itu sifatnya general. Contohnya product knowledge. Saya pada waktu itu namanya kerja 1 hari lah, belum kenal product knowledge itu kayak gimana. Saya waktu itu masih penempatan di GGV. Hari pertama sampai nilai booking saja itu pada waktu itu saya itu nggak tahu. Mohon maaf ya teman-teman, saya nggak tahu. Karena dulu saya biasanya di perumahan itu booking fee itu 10 juta, ya. Saya kasih tahu, Pak, saya cuma mikir doang berapa ya gitu kan. Pak, nilai bookingnya itu 5 juta per unit gitu kan. Oh, oke Mas gitu kan. Beliau jawab oke gitu kan. Tolong kasih rekomendasi unit gitu kan. Waduh. Yang namanya jualan, yang namanya barang dijual, saya prinsipnya barang dijual pasti memiliki nilai plus ya. Tapi saya nggak mau bohong. Artinya pasti itu memiliki nilai plus. Ada kebaikan di situ. Ya, pasti produknya bagus. Itu mindset yang harus kita tanamkan. Ya, kita harus pede dulu kalau mau jualan. Ya, jangan sampai kita mau jualan tapi nggak pede sama produknya. Nah, meskipun pada waktu itu saya belum ke lokasi, ya saya yakin sama Skariman pasti akan memberikan yang terbaik kepada konsumennya. Ya kan? Saya rekomendasikan, saya juga belum tahu padahal gitu kan unitnya gitu kan. Saya rekomendasikan, saya titipin 2, saya kotakin. Pak, unit yang ini bagus. Ya, ini menghadapnya ke arah apa namanya? Ke arah selatan gitu kan. Selatan di sini ada gunung. Ini view-nya seperti inilah gitu kan, kurang lebih view-nya gunung. Ya alhamdulillah beliau langsung ambil 2. Ya. Terus transfer 2 itu transfer udah 10 juta. Padahal pada waktu itu nilai bookingnya cuma 1 juta ternyata. Saya sampai karena ya, saya sampai kantor, saya nanya ke bos saya, "Bos, ini booking gitu kan. Kok 10 juta gitu kan? Ini langsung apa namanya langsung DP gitu kan." Ya saya nggak tahu nilai bookingnya kan, saya baru masuk gitu kan. Jadi saya ambil rata-rata kalau saya di perumahan ya kurang lebih sekian kalau untuk booking. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ya, itu ya. Untuk menghadapi konsumen ya, pada poinnya adalah menghadapi konsumen, cari titik keberatannya si konsumen ya, nggak bisa dipukul rata. Keberatannya ada di mana? Nah, itulah yang kita jadikan kunci untuk menjadikan keberatan itu hilang. Contoh misalkan kayak misalkan hal yang general lah, alasannya mungkin Mas, nanti saya diskusi dulu ya sama istri gitu kan. Itu kan hal yang general banget lah, umum lah. Apa sih yang mau didiskusiin, gitu kan? Coba, apakah kita evaluasi diri kita lagi ya? Apakah memang penjelasan kita kurang lengkap? Ya? Atau apa memang, mohon maaf ya, dalam artian kita harus menggali di situ ya, menggali kan kebutuhan sama minimal kebutuhan sama kemampuannya. Apakah kemampuannya itu ada di situ? Jangan sampai itu kita udah menggebu-gebu untuk closing, wah ini kayaknya udah hot gitu kan. Tapi kita lupa satu, kita nggak menggali kemampuannya gitu kan, sehingga itu menjadikan alibi gitu kan. Dan karena kita nggak menggali itu, kita kan akhirnya nggak tahu sebenarnya itu mampu atau enggak kan.
Tapi kalau kita sudah tahu bahwasanya itu mampu, ya insya Allah sih nggak akan, ya konsumen itu pasti akan memberikan alasan yang memang benar-benar menjadi titik keberatannya, bukan hal yang menjadi apa ya, alasan bullshit lah kasarannya. Seperti itu sih Pak, menurut saya Pak. Ya, cari titik keberatannya dulu, jadikan titik keberatan itu menjadi kunci untuk closing, gitu kan? Atau kunci sebagaimana kita mengetahui sebenarnya apa sih yang dipikirkan sama beliau, gitu kan? Apakah memang dari apa lokasinya nggak cocok kah? Apa memang dari segi kemampuannya kah dan sebagainya, itu yang harus kita gali. Gitu. Kalau misalkan untuk apa ya namanya eh, apa tadi sama yang sampaikan itu kata-kata yang jitu gitu kan, itu ya nggak bisa, kalau saya pribadi ya nggak bisa menyamakan lah ya, nggak bisa menyamakan semua customer gitu kan, itu tergantung masing-masing customer keberatannya ada di mana, itulah titik situnya ada di situ, kita harus mengetahui keberatannya si customer, seperti itu Pak. Iya Pak ya. Oke, kita lanjut ke materi. Untuk teman-teman, suara saya jelas nggak? Kira-kira? Soalnya dari tadi kayaknya yang masuk ke saya itu ada suara tapi putus-putus. Jelas. Jelas ya. Nggak jelas. Bekas Bang Nasum. Salam kenal dari Tangerang di Bang Nasum. Siap-siap. Kenal Pak dengan Pak siapa? Dengan Oppo namanya. Pak Kih nih Pak. Jelas Pak, Siap-siap, dari Pak. Tambun, Bekasi. Oke, kita mulai dulu materinya. Nanti kita sharing-sharing lagi, tanya jawab lagi. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, ya, sebelum kita melangkah, kita harus tentukan dulu apa tujuan kita, ya kan? Apa tujuan Anda? Nah, itulah jawab masing-masing ya. Kalau mau dicatat-catat silahkan tujuannya apa. Tentukan dulu supaya apa? Rule-nya nanti kelihatan, jalannya nanti terbuka. Ya, contoh dari Bekasi mau ke Tangerang, tujuannya udah jelas Tangerang. Jadi nanti saya akan melewati jalan mana aja, nanti saya udah tahu gitu kan. Oh, saya ke Tangerang ada mampir dulu misalkan di mana kan di Bekasi dan sebagainya. Nanti akan tahu jalannya kemana. Nah, ini harus kita tentukan ya. Ini masing-masing ya, masing-masing teman-teman tentukan dulu tujuannya apa supaya nanti bisa menentukan langkah selanjutnya. Setelah tujuan Anda itu ditulis, coba untuk selanjutnya bagaimana caranya. Setelah caranya bagaimana Anda harus tahu ya, tahu caranya ya. Kalau memang itu hal yang sudah pernah terjadi ya, apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah pernah kita lakukan sih untuk menggapai tujuan kita? Apakah kita udah pernah belum kita melangkah? Apa memang ini baru benar-benar pertama akan kita tuju ya, si tujuan itu. Ya. Nah, kalau memang sudah pernah kita sudah pernah melangkah ya, pencapaiannya udah nyampe mana? Ya. Ya, dari sekian banyak tujuan kita, apa yang sudah kita capai? Kalau misalkan belum tercapai, apa masalahnya? Ya, ada permasalahan apa sehingga belum tercapai tujuan kita? Ya. Kira-kira solusinya apa? Ya, coba poin ini teman-teman tulis ya dan jawab masing-masing. Ya, nanti kalau misalkan mau sharing tentang tujuannya apa, caranya bagaimana, nanti bisa WA lah atau bisa telepon saya atau mungkin telepon komunikasi dengan leadernya masing-masing, nggak masalah. Ya, kita sama-sama lah gitu kan, sama-sama sharingnya. Ini hal yang penting ya. Inilah gunanya kita
mencatat. Jadi kita bisa evaluasi apa yang sudah kita lakukan untuk menggapai tujuan kita. Kenapa tujuan kita tidak tercapai? Ya, kenapa permasalahannya itu nggak selesai-selesai, nggak tuntas-tuntas? Ya, ternyata misalkan kita sudah melakukan solusi A, ternyata masih timbul masalah lagi. Nah, apa yang perlu diperbaiki? Yang mana? Posisi yang mana yang harus diperbaiki? Nah, itu hal yang penting menurut saya. Ya, menurut saya itu adalah hal yang penting. Karena dia akan menentukan nilai akhir. Oke, tips handling customer apa aja sih untuk menghandle customer, ya? Atau seperti apa sih handle customer itu? Bagaimana cara menghandle customer atau handling customer itu kan? Apa sih yang harus diperhatikan saat handle customer? Kira-kira apa teman-teman? Ada yang bisa menjawab nggak? Apa sih yang harus diperhatikan? Poin penting saat kita berbicara, ya. Dalam hal apapun itu, kita ambil general aja gitu kan. Dalam permasalahan sehari-hari lah, dalam suatu lingkungan lah, keseharian kita. Apa sih? Apa yang harus kita perhatikan saat kita berkomunikasi? Ada yang bisa jawab enggak? Ada yang mau jawab? Sunat masal ya. Kira-kira apa? Apaan sini yang? Oh, ada yang mau jawab? Assalamualaikum Kang Mesum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Boleh bantu sebutkan jawab nama gak? ya. Boleh. Enggak Ini aneh disebutkan namanya. tetangga Kang Mesum nih dari Babelan, aneh tetangga Kang Mesum. Ada banyak ini kayaknya. 5 bulan. Ya kan? Ayo sebut aja namanya. Polidaya, Lah, Polidaya. emang Kang Khalid di bawah belas. Saya itu nyampe mikir loh. Suaranya nggak asing tapi kok dari Bablan siapa? Babelan baca akuan dekat kalau di Google Map. Oh iya, nggak nyampe 1 jengkal Pak kalau di Google Maps Pak. Ya, untuk handle customer itu pertama memang kita harus tahu dulu tujuan customer itu beli coupling, nanya coupling itu tujuannya apa? Karena kita di Granada itu ada 9 project yang punya konsep yang berbeda-beda ya. Misalnya di Granada Garden Land, itu konsepnya adventure, up to the camp, ya. Kemudian di Granada Gunfield, ya view pegunungan 360 derajat, plus kebun durian ya, istilahnya argo wisata. Ya. Terus Mountain View yang kemarin Back New tuh balik lagi, alhamdulillah. Karena lokasinya strategis di Puncak 2. Jadi kita harus tahu dulu nih. Karena waktu itu aneh nawarin di Bogor Timur itu ada 3 kita Granada. Kemudian ada juga memang customer itu lebih senang dengan udara yang sejuk. Ya kita tawarin GSP, GHC ataupun yang sekarang terbaru GPC ya. Seperti itu. Jadi tujuan dia beli coupling ini arahnya mau kemana nih? Nah, kita bisa bantuin arahin apa yang menjadi keinginan customer itu seperti itu pertama. Ya, memang kita nggak terlalu apal sama produk knowledge ya. Yang penting intinya tujuan dia yang penting dibikin nyaman dulu. Karena cara bikin nyaman ini gimana ya melayanin. Ya, kesalahan dari marketing pemula kayak aneh banyak salah nih sebagai marketing pemula. Itu melihat kalau ada calon buyer itu di awal-awal ya. Itu harus closing gitu. Itu kesalahan karena ini kan kita harus buka relasi dulu kan. Buka relasi dulu, buka apa tali silaturahmi dulu ya kan. Seperti itu. Memang ada juga yang hot banget gitu Allah kirimkan ke kita kan. Tiba-tiba ada closing ya kan. Gitu seperti itu kan. Jadi memang macam-macam. Di situ juga kita butuh 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 proses pembelajaran sih gitu
benar kata para mentor, para coach yang ada di Iskariman, semakin banyak bayaran di handle, semakin banyak juga closingan. Seperti itu. Karena perbandingannya nggak mungkin kayak kita jual sembako atau jual gorengan depan depan rumah, kan? Kita dagang pasti orang beli gitu. Banyak kan kalau kafling itu kan beda, segmennya beda. Kafling perumahan, apalagi kita khusus segmennya itu syariah atau Islami kan, istilahnya seperti itu. Jadi ya memang ceruknya beda lagi gitu, seperti itu. Nah, harapan biar harapan itu kita serahin pada Allah biar kita nggak kecewa. Karena banyak kan marketing banyak kendala-kendalanya. Yang pertama mungkin cara ngiklannya gimana, sudah ngiklan cara dapetin cabunya gimana, begitu dapet cabu cara closingnya gimana, ya kan? Begitu closing cara pelunasannya gimana, ya kan? Itu prosesnya kan ada berapa harus dilewati gitu. Dan itu benar-benar harus sabar dan ikhlas gitu kalau menurut Anies sih. Seperti itu. Banyak kan orang kalau ngeliat, wah ada calon baru digeber terus tanyain, bikin orang nggak nyaman. Konsumen jadi nggak nyaman, jadi malas gitu kan, seperti itu kan, seperti itu. Jadi benar ya. Betul, Jadi betul. itu aja sih dari Aneh gitu. Luar Sufron, biasa. mohon maaf ada kata-kata yang tidak enak itu, tidak berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yalah, ini ilmu yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Beliau Kang Khalid ya, Masya Allah luar biasa. Closingannya juga udah banyak. Itulah poin penting yang tadi saya tangkap dari beliau itu luar biasa ya. Apa namanya? Poin pentingnya adalah saat kita handle customer yang harus kita perhatikan. Poin pentingnya adalah kenyamanan, ya. Itu kita harus membuat lawan bicara kita itu nyaman dulu. Benar kata Kang Khalid, jangan keburu-buru closing, ya kan? Yang pada akhirnya karena fokus kita closing, tujuan kita hanya closing saja. Bu, ayo yang ini minat gak Bu, yang ini minat gak Bu, Bu booking gitu kan. Akhirnya konsumen itu malah jadi nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Masalahnya itu belum terselesaikan gitu kan. Unek-unek beliau itu belum terselesaikan gitu kan. Belum selesai. Jadi nggak nyaman. Nah, apapun itu kalau udah nggak nyaman kan nggak enak. Betul nggak? Bapak Ibu ya kan? Kalau udah nggak nyaman nggak enak kan. Dalam bidang apapun ya, kita mau makan tempatnya nggak enak, nggak nyaman. Ya, kalau udah nggak nyaman pasti kita cari tempat yang lain. Kita mau nongkrong, mau ngobrol, mau ngopi, tempatnya nggak nyaman, kita cari tempat yang lain. Ya, apalagi sharing, berbicara, oh lawan bicara saya kayaknya apa namanya agak bla bla bla, ya. Akhirnya apa? Timbul rasa ketidaknyamanan. Ya, kalau udah timbul rasa nggak nyaman, ya otomatis akan ke lain hati lah, berpindah, nyari yang nyaman. Kan gitu. Bapak Ibu merit gitu kan, menikah. Pasti karena udah merasa nyaman duluan kan sama pasangannya. Itu kuncinya itu, ya. Buat customer kita nyaman dulu, ya. Mau apapun itu masalahnya, kalau customer kita udah nyaman, ya nggak akan kemana-mana insya Allah, ya. Karena udah nyaman sama kita, pasti akan mengutarakan semua masalahnya. Mas, saya pengen kafling yang A, tapi masalahnya misalkan saya bla bla bla, pembayarannya saya harus bulan depan, saya harus nyairin deposito dulu, atau saya harus bla 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 gitu kan. Gimana Mas? Ya, karena udah nyaman, jadi beliau itu mengutarakan unek-uneknya, permasalahannya. Seperti itu. Mas, sebenarnya saya sih udah minat, tapi saya ada kendala ABC karena kenyamanan. Nah, itulah yang harus kita jalin ya, emosionalnya. Hubungan emosional ya, menjadikan lawan bicara kita itu nyaman terhadap kita ya, sehingga dia mau terbuka tentang apa semua permasalahannya ya, disitulah kita memberikan solusi ya, memberikan solusi. Itu yang harus diperhatikan, poin pentingnya. Izin Nah, Bang berbicara Nasum, customer service, boleh silakan. izin boleh menyampaikan sesuatu terkait hal tadi yang disampaikan oleh Pak Nur Holik ya, tentang kenyamanan Pak kepada Khalid ya. customer.
Pak Holik, tentang kenyamanan terhadap customer. Mungkin dari segi bagaimana kita bisa berkomunikasi, menyampaikan sesuatu dengan komunikasi yang baik, bisa jadi itu salah satu cara bagaimana bisa membuat customer itu nyaman untuk berbicara dengan kita. Nah, Ya, itu pastinya Pak. salah Pastinya makanya tadi satunya seperti itu. Kalau saya bahasanya simak dari Bang Nurholik itu memang cakep sarannya, juga mungkin dari tadi kalau saya sih cuma bisa menyampaikan salah satu caranya ya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, dan mungkin perlu juga kita ego pribadi kita, ego pemikiran kita yang harus kita tekan juga ya Bang Nasum ya, kalau saya tidak salah. Mudah-mudahan ini nanti saya bisa lebih dapat penjelasan lebih dari Bang Nasum nih, karena terus terang saya terjun terjun di dunia properti ini. Terima kasih, itu aja Bang Nasum. Mohon maaf kalau diselang pembicaraannya. Terima kasih. Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar ya Pak ya. Ya karena komunikasi itu menjadi modal awal untuk kita bersosialisasi dalam hal apapun itu, ya, bertransaksi, dalam bertetangga dan sebagainya dalam masyarakat. Komunikasi. Kalau komunikasi kita itu enak didengar sama tetangga kita, apa ya yang kita katakan itu elegan gitu kan, dengan bahasa-bahasa yang baik, ya salah orang lain juga akan segan juga, pasti akan mendengarkan kita kan itu. Lain halnya ketika kita ngomongnya kasar, tanpa ada tata krama dan sebagainya, ngomongnya sebelah kan beda. Orang pun yang mendengarkan aja nggak nyaman, apalagi yang diajak ngobrol kan gitu. Ya, komunikasi penting. Oke. Selanjutnya di dalam customer service ya, ada beberapa poin ya yang biasa kita pakai tentunya, yang akan kita hadapi dalam transaksi ya, dalam jual beli ya. Itu ada via chatting, ada via telepon, terus ada juga yang langsung tatap muka. Nah, ini 3 poin penting juga yang harus kita kuasain, dalam arti berbeda suasana, berbeda juga penyampaiannya. Ya, berbeda juga penanganannya. Nah, ini dalam penanganan chat, penanganan telepon, ya, saat kita tatap muka juga kita harus bisa menyesuaikan dengan siapa ya, lawan bicara kita. Kita harus bisa menyesuaikan. Ya. Ya, secara singkat saja ya, via chat ya berarti kita harus menyesuaikan gaya bahasa ya. Ada bahasa formal dan non formal ya. Itu yang harus kita jalin dengan baik ya. Seperti apa sih gaya bahasa lawan bicara kita? Apakah beliau menggunakan bahasa-bahasa yang formal atau yang informal? Ya, kita juga harus menyesuaikan. Jangan sampai lawan bicara kita itu pakai kata-kata yang formal untuk menghormati kita. Nah, tapi kita malah selengean, pakai bahasa-bahasa gaul gitu kan, bahasa-bahasa yang nggak formal. Nah, itu nggak bagus. Kita juga harus menyesuaikan si customer. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya nyaman. Begitu juga sebaliknya. Ketika customer itu menggunakan bahasa yang non formal, ya kita biasa. Berarti beliau itu pengen apa namanya ya, lebih biasa saja, komunikasi yang biasa supaya lebih lebih terbuka gitu kan, enjoy gitu kan, santai, nggak formal amat ya. Kita harus mengikuti juga, karena itulah yang akan menjadikan rasa beliau itu nyaman dengan kita. Kita adalah cerminan dari beliau gitu kan, supaya beliau nyaman, si customer ya. Gaya penulisan ya, itu juga kita harus sesuaikan. Terlebih ini nih, biasanya lebih banyak miskomunikasi dalam gaya penulisan. Via chat itu biasanya sering menimbulkan permasalahan. Ya, kenapa? Ada yang menggunakan singkatan, ya, ada yang menggunakan
bahasa lengkap. Nah, ini menjadi permasalahan. Jangan sampai kita ngechat ya, chattingan sama orang yang baru kita kenal, kita udah pakai gaya singkatan atau gaya penulisan kita, gitu kan? Orang lain belum tentu tahu apa yang kita sampaikan dengan gaya singkatan-singkatan kita, ya. Ada yang disingkat TG atau TDK dan sebagainya, gitu kan. Banyak singkatan-singkatan yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan, ya. Pada akhirnya apa yang ingin kita utarakan itu tidak tersampaikan. Kenapa? Terpotong, nggak jelas, ya. Nah, kalau misalkan ada konsumen yang menggunakan singkatan, kita tirukan singkatan-singkatannya itu seperti apa sih yang beliau maksud, ya. Misalkan gaya penulisan beliau itu si calon customer kita itu singkatannya yang masih normal-normal aja, gitu kan. Ya, kita ikutin, ya. Dan jangan menggunakan singkatan atau bahasa penulisan kita, ya. Kita memaksakan orang lain itu mengerti kita. Jadi jangan pernah memaksakan seperti itu. Tapi kita yang harus mengerti dengan keinginan orang lain, kondisi orang lain. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Nah, ini juga biasanya emoticon, ya. Emoticon ini kita juga sesuaikan dengan gaya bahasa dan penulisan, ya. Ketika kita berbicara dengan formal, ya jangan pakai emoticon, ya. Orang customer kita pakai gaya yang formal, penulisannya bahasanya formal, kita banyakin emot, gitu kan. Nah, itu nggak sopan, ya. Nah, ini akan menimbulkan kembali lagi rasa kenyamanan itu akan berkurang. Atau ketika kita sama sudah katakanlah satu frekuensi dengan lawan bicara kita, itu akan menimbulkan kenyamanan, ya. Inilah yang harus kita terapkan. Intensitasnya si customer pakai emotnya seperti apa, ya. Yang favoritnya customer itu biasa di-share itu seperti apa. Ya kita ikutin balik, gitu kan. Jangan sampai, ya, yang perlu digarisbawahi, jangan sampai si customer itu memakai gaya bahasa formal dengan penulisan lengkap, terus kita pakai singkatan gaya bahasa non formal dan banyakin, ya, memperbanyak emot. Itu jangan sampai seperti itu. Kita harus menyesuaikan, ya. Kembali lagi tujuannya apa? Untuk membuat lawan bicara kita itu nyaman, ya. Nah, kedua ya, pastinya dalam berkomunikasi itu nggak hanya via chat, tapi ada telepon juga. Nah, ini paling penting ya ketika ada calon customer, biasanya nih buat teman-teman yang udah iklan terus dapat lead, dapat buyer gitu kan. Ya, secara singkatnya ketika kita telepon sama customer ya kita gunakan adab-adab juga, ya. Salam, ya. Seperti apa ketika kita ngobrol ke orang calon customer yang memang baru-baru masuk gitu kan, belum kita kenal, atau mungkin kita mau follow up customer kita, nanya kabar yang udah pernah beli gitu kan, supaya apa tujuannya, ya repeat order atau mau nyuruh beliau buat referral gitu kan, saudara-saudara atau rekan-rekannya, supaya ikut bertetanggaan, beli kafling gitu kan, berdekatan dengan beliau juga. Ini juga harus kita sesuaikan, ya, dengan gaya bahasa tadi, gitu kan. Nah, usahakan kita juga tahu biodata beliau, ya, kepada teman-teman nih yang udah pada posting, ya, Kang, tadi ada Kang Edi bisa, Kang Khalid, ya, usahakan kita sedikit tahulah tentang biodata beliau. Jadi ketika kita mau follow up, mau silaturahmi lagi, menjalin hubungan lagi, udah enak, obrolannya itu nyambung gitu kan, ada bahan gitu yang mau kita obrolin gitu, jadi enak. Jadi itu tadi, ketika obrolannya nyambung kan nyaman, ya. Gaya bahasa, ya, gaya bicaranya juga harus disesuaikan, ya. Ngomong sama orang yang baru kita kenal, ya kita sesuaikan, coba si calon customer ini ngomongnya kayak gimana sih? Apa kayak Mohon maaf, kayak pengacara ngomongnya cepet gitu kan? Bla 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 bla. Atau ngomongnya biasa-biasa aja, ya.
dengan gaya bahasa, intonasinya itu jelas, gitu kan. Ya, kita juga harus menyesuaikan juga, ya. Nah, ketika kita bertatap muka, nah ini sebenarnya sih kalau tatap muka mungkin teman-teman jarang ya, jarang sekali teman-teman akan bertatap muka dengan calon customer karena di Skariman ini difasilitasi ya buat para teman-teman semuanya ya ada koordinatornya masing-masing atau leadernya masing-masing yang ketika teman-teman itu ada customer yang mau survei ke lokasi ya silahkan saja tinggal menghubungi koordinasikan dengan leadernya ya supaya bisa dikondisikan. Meskipun kami juga tidak menutup ketika teman-teman ya Bapak Ibu semuanya ketika ada customer, calon customer mau survei lokasi, mau ikut ke lokasi juga boleh-boleh aja, nggak masalah ya. Tapi juga harus diperhatikan juga beberapa hal terkait tentang ya pakaian, itu kan juga harus diperhatikan juga. Jangan sampai toh karena kita merasa mungkin udah kenal gitu kan, kita pakaiannya biasa-biasa aja gitu kan. Yang mau survei, oh ini masih teman saya. Ya jangan gitu juga ya. Kita juga harus menghormati juga ya. Apalagi terlebih yang belum kenal gitu kan dari sosmed dan sebagainya gitu kan. Ya. Enak ketika kita melihat orang yang stylenya itu elegan gitu kan enak. Nah, itu juga harus kita sesuaikan ketika kita mau bertemu dengan calon customer gitu kan. Orang teman-teman juga dulu mungkin kalau lagi ngapel ya ke rumah gebetannya ya. Pada waktu itu maksudnya ya juga pasti stylish banget lah gitu kan, rapih gitu kan. Kenapa? Kita itu mau menunjukkan, kita itu mau dilihat sama orang lain gitu kan. Kita pengen ada nilai plus ya yang diberikan oleh orang lain. Nah, itulah yang harus kita tunjukkan juga. Kita berikan juga supaya apa? Oh, ketika orang lain melihat kita bagus, oh elegan gitu kan, orang lain akan nyaman. Ya. Jangankan duduk jalan sama kita itu nyaman. Nah, itu. Tapi begitu juga sebaliknya. Dari segi pakaiannya aja udah nggak enak dilihat, nggak enak dipandang, gitu kan. Jangankan jalan, ya duduk aja mungkin nggak mau menemui seperti itu. Karena apa? Ya kembali lagi ke rasa kenyamanan, ya pakaian yang rapi dan sopan, ya gestur wajah ini yang biasanya sering terjadi ya face-nya, wajahnya itu ya saya tekankan ya ketika mungkin ya meskipun teman-teman jarang tapi ketika nanti ke depannya teman-teman itu akan ke lapangan misalkan oh ini saya ada calon customer Kang gitu kan tapi saya juga mau handle juga ke lapangan juga boleh silakan monggo gitu kan yang paling penting adalah ketika kita mau ketemu sama orang terlebih itu customer ya seburuk apapun sebanyak apapun misalkan sedang ada permasalahan apa kerjaan belum selesai lah dikomplain A lah komplain B lah ya tetap pasang wajah yang senyum, yang enak dipandang, ya. Jangan sampai wajah kita itu terlihat murung, terlihat banget ada masalah, ya. Kalau udah kita pasang wajah-wajah yang apa namanya nggak enak dipandang, ya udah nggak nyaman duluan orang kok cemberut mulu, itu kan udah nggak enak duluan. Nah ini yang harus kita perhatikan juga ya teman-teman ya. Ya barangkali nanti teman-teman yang mau handle ke lapangan ya itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai wajah kita mau udah kucel melesu dan sebagainya gitu kan. Nah, terlebih misalkan yang perjalanannya jauh nih, contoh kayak saya itu dari Babelan ujungnya Bekasi lah udah dekat sama pantai gitu kan. Kalau ke Granada Land kan udah ngelewatin Bantar Gebang. Bantar Gebang tahu sendiri udah banyak mobil sampah gitu kan, mobil truk-truk gitu kan, bawa tanah gitu kan. Ini harus diperhatikan juga gitu kan. Makanya biasanya kalau saya itu pakai kaos, kalau berangkat pakai kaos, pakai jaket. Nah, untuk apa namanya baju luarannya saya masukin di tas supaya apa? Tetap rapi gitu kan. Lempitannya rapi gitu kan. Ya bawa apa kek gitu kan apa namanya pembersih muka atau sabun dan sebagainya gitu kan. Misalkan sampai lokasi juga cuci wajah ya, cuci muka supaya ya seger lagi jangan kelihatan banget orang habis perjalanan jauh ya udah mah jaketnya nggak diganti gitu kan bajunya nggak ganti udah kena debu kena asap dan sebagainya gitu kan ya sehingga orang lain itu nggak nyaman ya bau badan ya wanginya juga wangi yang elegan ya jangan yang terlalu nyegrak gitu kan
nggak enak lah kalau wanginya itu terlalu nyekrak gitu kan. Yang wanginya biasa aja, wanginya yang elegan gitu ya teman-teman ya. Itu kalau untuk handle lapangan. Dari gestur tubuh juga ya, body language ini harus diperhatikan ya. Ketika ketemu sama customer jangan sampai apa ya istilahnya nervous gitulah. Karena nervous itu malah jadi pecicilan kelihatannya gitu kan, ke kanan ke kiri goyang-goyang dan sebagainya gitu kan. Kita juga harus menyesuaikan dengan apa namanya si calon customer. Ketika calon customer itu kita orangnya yang pendiam gitu kan, orangnya biasa-biasa aja, ya kita biasa aja gitu kan ya. Gestur tubuh kita juga harus memasang gestur tubuh yang biasa ya. Contoh ya, tangannya nggak kebanyakan bergerak gitu kan, dalam artian bergeraknya seperlunya. Ketika kita mau nunjuk ya kita pakai tangan yang baik dan nunjuknya juga pakai jari yang bagus kan gitu kan. Jadi ngelihatnya oh kita itu servisnya bagus, profesional lah gitu kan. Dan nggak seenaknya kita sendiri gitu kan. Kita punya ada aturan untuk ya namanya kita servis ya, servis orang lain, servis customer ya kita harus memberikan yang baik gitu kan. Seperti itu. Oke, buat penutup yang paling penting adalah ya ini sukses ya. Sukses itu didapat melalui banyak proses, bukan banyak protes. Nah, ini buat teman-teman lah, silakan dipikirkan sendiri. Seperti apa sih maksudnya gitu kan. Ya, ketika teman-teman misalkan sudah berusaha, sudah berikhtiar, tapi ternyata belum dapat apa yang diinginkan, coba evaluasi lagi. Proses apa yang kurang, yang tadi di awal, 5 poin yang tadi dia sampaikan di awal, ada yang kurang. Di mana kurangnya? Yang harus dievaluasi yang mana? Prosesnya apa? Ya, bukan banyak protes. Dalam artian, bukan malah menyalahkan orang lain. Coba dari sekarang belajar untuk menyalahkan diri sendiri. Saya sampaikan di awal tadi, supaya apa? Kita tahu alur prosesnya. Terus kita tahu proses yang salah itu ada di mana. Sehingga apa? Kita bisa evaluasi dengan baik. Kesalahan kita ada di mana, kita harus memberikan solusi seperti apa. Ya, itu ya teman-teman ya. Intinya jangan banyak proses. Protes itu adalah jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain. Hilangkan semuanya rasa prasangka negatif. Ya, biarlah orang lain mau menilai seperti apa, tapi kita tetap fokus kepada prosesnya, bukan protesnya. Ya, teman-teman. Oke. Ya, teman-teman, alhamdulillah ya. Sedikit sharing dari saya. Monggo silakan, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, atau mau disaringkan, mau disampaikan, silakan monggo. Dari saya baca chat ya, dari Pak Sunan Wijaya. Gimana cara kita untuk nawarin produk kita kepada konsumen, tapi kita berada di luar kota? Contoh saya dari Tegal, sedangkan produk yang kita tawarin berada di Jawa Barat. Gimana agar konsumen tertarik? Ya, menawarin, kalau cuma hanya menawarkan itu ya gampang, tinggal pasang iklan, gitu kan, simple aja kalau saya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita membuat orang yang akan kita tawarin itu nyaman, kan seperti itu. Jangan cuma kita nawarin, tapi kita nggak tahu gitu kan, orang itu nyaman nggak sih sama kita. Karena ketika orang udah nyaman sama kita, belum kita tawarin, biasanya orang udah nanya dengan misalkan status WA kita gitu kan, Mas itu lokasinya ada di mana? Meskipun baru nanya itu nggak masalah, gampang sih ya untuk menawarin produk kita kepada konsumen. Itu tadi jalin kedekatan dulu ya sama konsumennya. Ya, siapa kira-kira yang mau ditawarin gitu kan. Kalau mau iklan kan cuma tinggal iklan doang di sosmed. Nah, ketika ini saya tangkap kan kepada konsumen, kita mau nawarin berarti orang sudah kenal. Nah, orang yang sudah kenal itu ya berarti kita
seberapa dekat kita sama beliau, gitu kan? Seberapa nyaman beliau ketika kita ajak berbicara seperti itu. Ya, buat nyaman dulu. Jangan langsung ujuk-ujuk udah mah kenalnya udah lama banget, kita WA mau jualan langsung gitu kan. Pak, saya jualan ini mau beli enggak? Gitu. Kan enggak enak. Ya minimal saya hello lah, nanya kabar, doakan yang baik seperti itu. Itu ya Pak sebenarnya jalin kedekatannya dulu. Ya kalau itu dari ring satu orang yang sudah kita kenal atau pernah kita kenal gitu kan, tapi jarang komunikasi, kita komunikasikan lagi dari awal lagi gitu kan. Ya saya hello lah, tanya kabar, doakan yang baik gitu kan. Ketika kita sudah tahu posisi beliau sedang baik-baik saja, alhamdulillah kita doakan yang terbaik. Baru kita menuju kepada nggak langsung penjualan ya, nggak langsung penjualan dalam arti, Mas cukup menginfokan saja dulu aja nggak masalah. Pak, Bu, sekarang saya bermain di properti gitu kan. Ini propertinya di Kafling Wisata. Kapan-kapan kalau mau wisata ke Bogor gitu kan atau kemana, ayo bareng gitu kan. Kalau misalkan dari Tegal nggak mungkin jauh ke sini ya nggak masalah. Kita cukup kasih tahu aja dulu gitu kan. Beliau itu posisinya ada di mana. Jangan sampai juga sama yang ditawarin juga asli, mohon maaf ya orang Tegal juga yang nggak pernah kemana-mana gitu kan. Kan nggak nyambung seperti itu. Kita harus tahu kondisi beliau, gitu. Saling kedekatan seperti itu. Izin Bang Nasum bertanya dikit. Oke, silakan. Ya, Bang, tadi terkait dengan proses kita customer secara tatap muka ya. Tadi kan ada salah satu poin itu terkait dengan wajah ya. Terlihat segar, mata berbinar. Nah, ada nggak trik supaya maksudnya trik-trik latihan wajah kita nih? Karena terkadang ada orang yang susah senyum, terlihat susah senyum gitu kan. Face-nya memang pada dasarnya seperti itu dan ketika dia berusaha untuk jadi seorang marketing agak sulit terlihat senyumnya. Nah, mungkin Bang Nasum bisa memberikan salah satu trik atau bagaimana cara melatih face kita supaya terlihat bisa walaupun kita lagi banyak problem atau banyak masalah atau banyak kerjaan bisa terlihat fresh dan bisa terlihat senyum. Itu aja sih Bang Nasum, terima kasih. Oke, baik. Untuk melatih ya harus dikompakan dulu ya. Dalam artian setuju nggak nih ketika kita bertemu sama orang yang mukanya cemberut sama orang yang wajahnya itu menyenangkan. Kita lebih nyaman yang mana? Lebih nyaman ke orang yang wajahnya cemberut atau yang wajahnya itu menyenangkan gitu kan? Itu harus dikompakan dulu. Nah, setelah itu kita melatihnya seperti apa? Coba ngaca lah, mohon maaf ya. Ambil cermin, bercermin ya. Bercermin ya. Coba kita ambil cermin. Kita senang lihat wajah kita yang seperti apa. Ya ini sudah hal yang umum lah. Sudah pada tahu semua insya Allah ya. Coba bercermin, kita lebih suka wajah kita yang seperti apa coba. Lihat di cermin. Ketika kita cemberut, enak nggak kira-kira kita mandangnya gitu kan. Itu aja ya. Ketika kita kira-kira senyum dan yang menyenangkan lah. Berusaha untuk dilihat itu enak, elegan. Oh, contoh dari kira kalau sisirannya ke kiri saya lebih enak misalkan atau sisirannya ke kanan gitu kan. Dengan senyumnya senyumnya sekian gitu kan. Seperti itu. Ya, melatihnya seperti itu. Terima kasih Bang Nasum. Siap, sami-sami. Ada yang lain? Atau mau menambahkan lagi? Enggak masalah. Ya terus terang kan saya juga baru nih masuk ke tadi yang saya sampaikan masuk ke dunia properti dan baru ini juga nih saya bisa ikut kalau bahasa seminar atau konseling atau apalah ini baru pertama kali. Sebelum-sebelumnya saya memang sudah ada aja sih yang nawarin ya bahasanya teman-teman minta bantuan ini loh saya di sini
jual properti ini, jual ini, ya kan, perumahan atau jual apartemen, termasuk jual tanah. Sering lah, sering. Tapi cara menghandlenya, cara untuk belajar komunikasinya, pengetahuan tentang letaknya atau terkait dengan surat-surat segala macamnya, ini saya belum begitu paham, Bang Naso. Terus terang kalau untuk masalah informasi tanah atau apa ya, rumah gitu, sering. Tapi untuk mendapatkan bahasanya konsultasi atau sharing dengan teman-teman itu jujur belum. Nah, di sini saya ada kesempatan, jujur aja saya di sini ada kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi, belajar lebih jauh lagi tentang dunia properti. Walaupun basic, ya mungkin karena basic saya dulu cuma seorang OB ya, seorang OB di kantoran, tapi ya alhamdulillah namanya perjalanan waktu, perjalanan hidup ya. Akhirnya saya sampai sekarang ketemu dengan Bang Nasum, dengan yang lainnya mungkin yang ada di grup ini, itu aja sih. Ya, saya berharap ada bimbingan lebih lanjut lagi terkait dengan hal-hal yang terkait dengan properti, itu aja sih Bang Nasum. Syukur alhamdulillah saya bisa ketemu, bisa berbicara di depan teman-teman semua, itu aja. Terima kasih Bang Nasum informasinya, pelajarannya hari ini. Ya, siap. Oke, sekalian ditambahin ya, ini kayaknya agak nyambung juga dari Denny Sodikin ya. Cara meyakinkan tentang perusahaan dan produknya, tentang konsumen yang super hati-hati ketika mau membeli produk kita, atau cara meyakinkan bahwa perusahaan dan produknya itu benar-benar ada, bukan penipuan. Caranya seperti apa? Ketika memang calon customer, calon konsumen yang memang super hati-hati tapi memang benar-benar minat, benar-benar mau, cara meyakinkannya seperti apa? Ya suruh datang, ya. Suruh memastikan sendiri. Karena mustahil, ya. Karena mustahil orang itu akan bisa yakin, ya. Padahal dia sendiri itu merasa nggak yakin, misalkan ya. Karena pengennya kan diyakinin, tapi nggak mau datang. Itu mustahil. Bullshit lah, gitu kan. Oh mas, ini saya takut bla 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 bla, gitu kan. Takut penipuan gitu. Oh ini takut legalitas. Ya udah Pak, Bu, kuncinya apa untuk meyakinkan? Silahkan datang langsung ke alamat ini kantor kami. Nanti kita akan paparkan semua legalitas, legalitas perusahaan, legalitas misalkan kaflingnya, legalitas produk dan sebagainya, gitu kan. Nah, ketika beliau nggak mau berarti itu bullshit, cuman omong doang, gitu kan. Tapi kalau memang benar-benar yang konsumen itu memang benar-benar untuk meyakinkan dia, meyakinkan dirinya, yang memang benar-benar sudah minat, benar-benar mau mencari, pasti akan datang, ya. Karena kuncinya cuma satu, ketika orang itu nggak yakin datang, nggak mungkin orang itu akan, ya, dengan rasa ketakutannya kita meyakinkan dengan hanya bayangan-bayangan belaka, itu nggak mungkin, ya. Pasti akan terbesit rasa yang, wah, sekecil apapun itu pasti ada rasa masih nggak yakin kalau nggak datang, gitu. Cara meyakinkannya kuncinya satu, harus datang. Nah, diatur waktunya, ketika mau datang baru diatur waktunya, ya. Pak, Bu, untuk meyakinkan lebih jelas kembali, Bapak Ibu langsung melihat secara gamblang di depan mata tentang legalitas kami, baik perusahaan maupun produk maupun proyek, silakan datang. Bisanya kapan, tanggal berapa, waktunya jam berapa, nanti akan kita atur dengan pihak terkait. Kalau masalah legalitas berarti kita akan menghadirkan notaris atau tim legal. Kan gitu. Solusinya itu. Nah, itu juga ya sering terjadi, tapi sering terjadinya alhamdulillah di Project Granada ini orang-orang yang memang benar-benar mencari, dalam artian, Mas, saya masih ragu misalkan legalitasnya seperti apa sih ya jika bla bla bla, gitu kan. Mas, bahkan beliau sendiri yang meminta solusi. Mas, saya mau ketemu sama tim legal atau perwakilan atau notarisnya, boleh nggak? Silahkan, boleh-boleh saja. Kita tinggal atur waktu. Waktunya kapan, tanggal berapa, hari apa, jamnya jam berapa. Karena ini salah satu yang menjadi problem saya dulu waktu masih jualan di Granada Skypark dengan nominal ya 800 jutaan itu, ya wajar orang mau mengeluarkan uang ratusan juta, wajar dong mau nanya tentang legalitas. Ya silakan, kami fasilitasi, gitu kan.
ke notaris, ke legal. Tapi alhamdulillah sebelum beliau ke notaris, beliau bayar dulu. Udah mas saya yakin, gitu. Karena apa? Sudah kita tawarkan dengan pihak yang terkait, ya. Dalam artian pihak terkait itu beliau udah ragunya memang di legalitas, tapi beliau itu memang benar-benar minat, benar-benar mau, gitu kan. Kita tawarkan langsung ya ke notarisnya, karena yang berhadapan langsung mengambil tanggung jawab di bidang tersebut ya notaris, gitu kan. Nah, itulah solusi yang membuat beliau nyaman. Ya, kembali lagi kenyamanan yang membuat customer siapapun itulah ya yang akan menjadi solusinya, ya, karena udah nyaman, komunikasinya enak, yang diberikan memberikan solusinya itu sesuai dengan apa titik keberatan beliau, ya sudah, insya Allah ya berjalan lancar seperti itu. Ahmad Yani, 3 syarat marketing sukses: jujur kepada customer, dapat dipercaya customer, ikhlas melayani customer. Bagus ya Kang, setuju saya. Selanjutnya masih ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, nanti akan saya kembalikan ke MC. Silakan, saya kasih waktu 21.13 sampai 21.15. 2 menit lagi silakan. Kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman atau mau diseringkan. Kalau nggak ada, ya alhamdulillah teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita pelajari kita sharingkan di sini ya menuai kebaikan ya untuk kita semuanya tentunya. Saya sampaikan mohon maaf apabila ada perkataan atau bahasa-bahasa yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Ya mohon maaf ya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Zahid, silakan. Pak Zahid. Oh, sinyalnya los. Ternyata Pak Zahid baru WA saya, sinyalnya los. Dia terpental. Oke, kita tutup ya teman-teman semuanya karena Pak Zahid mungkin sudah terpental dari Zoom. Ya, nggak masalah. Ya, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Kepada teman-teman yang mungkin akan ada yang ingin di-sharingkan, yang ingin disampaikan, silahkan nanti bisa chat atau telepon saya atau bisa menghubungi leadernya masing-masing. Ya, kepada teman-teman. Lalu insya Allah ya teman-teman ya, saya reminder lagi kepada teman-teman, insya Allah tanggal 23 besok hari Minggu kita ada event, ya ada event Kopdar, yang satu ada di Granada Waterfall Theater, ya itu kita rombongan pakai mobil. Yang kedua itu ada di Granada Gardenville, Kopdar juga, nanti langsung ke titik lokasi Granada Gardenville. Adapun yang ke Waterfall Theater nanti titik kumpulnya itu ada di kantor Iskariman Academy, ya sudah di-share ke grupnya masing-masing. Nah teman-teman yang mau hadir di Kopdar baik GWC, Granada Waterfall Theater ataupun Granada Gardenville nanti bisa menghubungi ya leadernya masing-masing ya teman-teman ya. Oke, demikian dari saya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Kang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Andi. Ya. Salam kenal untuk semuanya. Selamat malam. Malam Pak.